Halo semua, kali ini channel On Progress hadir untuk membahas tentang dunia psikologi. Ketika mendengar ada orang yang kuliah psikologi, seringkali banyak orang yang bertanya tentang beberapa hal di bawah ini nih teman-teman. Yang pertama, apa iya mahasiswa psikologi bisa baca pikiran orang? Atau mahasiswa psikologi bisa baca kepribadian dari garis tangan? Seringkali mahasiswa psikologi juga ditanya nih, apakah bisa meramal masa depan? Wah, kok bisa sampai ramal-ramalan ya? Tapi kita cek faktanya nanti ya. Nah, dan tidak ketinggalan nih teman-teman, banyak juga yang bertanya, apa iya kuliah psikologi juga bisa menghindari hitung-hitungan? Oke, kali ini channel On Progress akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat untuk masuk jurusan psikologi, pantengin terus video ini ya. Oke, untuk yang pertama, kuliah psikologi bisa menghindari hitung-hitungan. Kuliah psikologi tidak bisa menghindari hitung-hitungan ya teman-teman, karena selama kuliah nanti kita akan ketemu dengan mata kuliah hitung-hitungan nih, seperti ada statistik psikologi, statistik inferensial, ada psikometri, kemudian ada penyusunan skala psikologi. Nah, jadi kalau yang masuk psikologi karena mau menghindari hitungan, coba deh dipikir-pikir lagi ya. Terus yang kedua, pertanyaan ini seringkali ditemui oleh mahasiswa psikologi nih teman-teman. Pertanyaannya, apakah iya kuliah psikologi bisa baca pikiran orang, meramal masa depan, atau membaca kepribadian dari garis tangan? Jawabannya, mahasiswa psikologi tidak bisa baca pikiran orang, tidak bisa membaca kepribadian dari garis tangan, dan tidak bisa juga meramalkan masa depan seseorang. Jadi sebenarnya psikologi itu bukan ilmu tebak-tebakan, tidak belajar baca pikiran orang, dan tidak juga belajar ramal-ramalan. Jadi apa sih itu psikologi? Nah, psikologi merupakan ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku manusia dan fungsi mental serta proses mental manusia secara ilmiah. Jadi, materi-materi yang dipelajari diantaranya seperti proses berpikir, emosi, proses terjadinya perilaku pada seseorang, dan banyak lagi yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Ada beberapa contoh mata kuliah dalam jurusan psikologi, di antaranya ada psikologi umum, kemudian teman-teman juga akan ketemu dengan mata kuliah psikologi sosial, ada yang namanya psikologi kepribadian. Nah, ada juga hitung-hitungannya nih teman-teman, ada statistika psikologi, kemudian ada mata kuliah yang lain yaitu ada psikologi perkembangan, ada psikologi faal atau biopsikologi, ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi klinis, psikometri, ini juga hitung-hitungan, ada penyusunan alat ukur, ada metodologi penelitian, nanti ada beberapa macam metode penelitian di psikologi, kemudian ada teori-teori dan praktikum. Jadi teman-teman nanti selain akan belajar teori-teori dasar psikologi, teman-teman juga akan belajar terkait dengan praktikum atau menggunakan alat tes psikologi. Psikologi itu sendiri memiliki beberapa cabang peminatan. Di antaranya, cabang peminatan dari ilmu psikologi yaitu yang pertama, ada psikologi klinis.
Nah, psikologi klinis ini merupakan cabang dari ilmu psikologi yang erat kaitannya dengan dunia kesehatan, karena cabang dari ilmu psikologi ini banyak membahas terkait dengan kesehatan mental seorang individu. Seperti ada juga terkait dengan perilaku abnormal, kemudian ada gangguan-gangguan psikologis dan hambatan yang dimiliki oleh individu. Kemudian yang kedua, cabang peminatannya yaitu ada psikologi perkembangan. Cabang dari ilmu psikologi yang membahas perkembangan manusia dari sejak lahir sampai lanjut usia. Yang dibahas meliputi perkembangan, tugas-tugas perkembangan, dan banyak hal lagi terkait dengan perkembangan manusia, teman-teman. Jadi, teman-teman akan belajar perkembangan manusia mulai dari sejak lahir sampai dengan lanjut usia. Selanjutnya, ada cabang ilmu psikologi yaitu psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berfokus untuk melihat perilaku manusia dan melihat peran dari individu tersebut dalam proses interaksinya dengan masyarakat di sekitarnya. Beberapa hal yang dibahas dalam psikologi sosial seperti ada perilaku berkelompok, ada prososial, ada hubungan interpersonal, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan bertemu dengan itu ketika teman-teman mengambil ilmu psikologi. Nah, peminatan selanjutnya yaitu ada psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini merupakan cabang dari ilmu psikologi yang erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Beberapa hal yang dibahas dalam psikologi pendidikan diantaranya bagaimana menciptakan situasi dalam proses pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kemudian selanjutnya menyelaraskan proses pendidikan dengan tugas tahapan perkembangan. Dan intinya nih teman-teman, dalam dunia psikologi pendidikan itu akan mempelajari juga terkait dengan menggunakan dasar-dasar psikologi untuk menganalisis proses pendidikan. Peminatan selanjutnya yaitu ada psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berfokus pada dunia industri seperti pengembangan organisasi, perilaku individu dalam dunia perusahaan, mengembangkan dan mengevaluasi kinerja individu, pelatihan dalam dunia pekerjaan. Nah, pokoknya cabang dari ilmu psikologi ini berkaitan dengan sumber daya manusia baik di instansi atau sebuah perusahaan. Nah, itu teman-teman beberapa cabang-cabang dari ilmu psikologi. Jadi ketika teman-teman nanti masuk di jurusan psikologi, teman-teman akan bertemu dengan mata kuliah tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih gambaran kuliah S1 psikologi? Nah, ketika teman-teman nanti mengambil jurusan psikologi, yang pertama tentunya ada proses perkuliahan. Proses perkuliahan ini terdiri dari ada beberapa hal terkait dengan teori-teori psikologi dan juga praktikumnya. Jadi ketika sudah memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi, teman-teman akan bertemu dan belajar tatap muka dengan membahas banyak teori-teori dasar psikologi. Selain teori-teori, teman-teman juga akan mendapatkan mata kuliah praktikum dan akan diajarkan bagaimana cara melakukan pengadministrasian tes psikologi. Salah satu contoh tes psikologi yaitu seperti tes IQ. Nah, tidak ketinggalan nih teman-teman, ketika sudah ada proses perkuliahan, teman-teman juga akan melewati UTS dan UAS. Nah, ketika teman-teman sudah menginjak semester 6 atau semester 7, nanti teman-teman akan bertemu dengan proposal penelitian. Proposal penelitian ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan teman-teman. Selanjutnya akan ada namanya sidang skripsi, dan setelah melewati semuanya seperti sidang skripsi, kemudian bimbingan dengan dosen pembimbing maupun dosen penguji dan proses ACC, teman-teman akan yudisium atau pengumuman kelulusan. Nah, dan puncak keberhasilan teman-teman mempelajari
mempelajari atau menjalani perkuliahan S1 Psikologi, yaitu wisuda, dan teman-teman mendapatkan gelar SPSI atau Sarjana Psikologi. Nah, berapa lama sih untuk menjalani kuliah S1 Psikologi? Nah, lama perjalanan perkuliahan normalnya selama 8 semester, yang artinya teman-teman membutuhkan waktu 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana psikologi. Namun, teman-teman bisa loh mempersingkat waktu tersebut menjadi 3,6 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Dengan catatan, teman-teman mau untuk berusaha keras dan menerapkan strategi yang tepat dalam menjalani proses pendidikan tersebut, terutama ketika teman-teman sedang menyusun tugas akhir atau yang disebut dengan skripsi. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau untuk jurusan S1 Psikologi normalnya itu 4 tahun, tapi ketika teman-teman bersemangat dan mau berusaha keras untuk cepat lulus atau untuk menyelesaikan pendidikan, teman-teman juga bisa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun 6 bulan. Nah, setelah membahas proses perkuliahan psikologi, sekarang saatnya menjawab pertanyaan yang seringkali juga ditanyakan nih teman-teman. Lulusan psikologi nanti kerjanya ngapain ya? Lulusan psikologi nanti prospek kerjanya gimana ya? Nah, teman-teman jangan khawatir nih kalau teman-teman masuk jurusan psikologi. Ada beberapa contoh profesi dari lulusan psikologi. Di antaranya yang pertama, psikolog. Tentunya ketika teman-teman mengambil jurusan psikologi, banyak juga yang bertujuan untuk menjadi seorang psikolog tentunya. Tapi ketika teman-teman mau jadi psikolog, tentunya teman-teman harus menyelesaikan pendidikan di jenjang selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada konsultan karir, kemudian ada konselor, ada staf HRD, ada guru, kemudian teman-teman juga bisa menjadi asisten psikolog, menjadi seorang peneliti, trainer, terapis anak berkebutuhan khusus, dosen psikologi, membuat biro psikologi, atau berwirausaha. Jadi ketika teman-teman ngambil jurusan psikologi, jangan khawatir terkait dengan pekerjaan ya. Teman-teman bisa, beberapa contoh diantaranya adalah yang tadi disebutkan beberapa profesi di atas. Nah, lalu gimana ya caranya kalau kita ingin jadi psikolog? Apakah lulusan S1 psikologi bisa dikatakan psikolog? Apakah sarjana psikologi itu bisa dikatakan psikolog atau bisa membuka praktek? Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pantengin terus nih video selanjutnya di channel On Progress ya. Nah, nanti video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih proses untuk menjadi seorang psikolog, atau apakah lulusan S1 psikologi bisa dikatakan psikolog. Nah, kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman onlineku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and jangan lupa subscribe channel On Progress. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.